Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melaksanakan praktikum penentuan fosfor dalam tanah menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Kemudian untuk alat dan bahannya, yang pertama ada Aquades, kemudian asam sitrat dengan konsentrasi 2%, HCl 25%, kemudian ada larutan standar P2O5 1000 ppm, kemudian ada larutan amonium molibdat vanadat. Kemudian ada kertas saring, kertas seka, dan sampel tanah. Untuk alatnya ada propipet, kemudian pipet ukur 10 mili, 1 mili, dan 5 mili. Ada corong gelas, labu ukur 100 mili, labu ukur 50 mili, dan cawan porselin. Untuk langkah yang pertama yaitu menentukan kadar air dalam tanahnya sendiri. Yang pertama, kita akan menimbang cawan kosong terlebih dahulu, kemudian dicatat masanya sebagai W0. Kemudian timbang sampel sebanyak 1 gram di dalam cawan, kemudian catat masanya sebagai W1. Setelah itu di oven selama 3 jam pada suhu 105 derajat Celcius. Setelah itu kita masukkan ke dalam desikator dan ditimbang lagi, kemudian catat masanya sebagai W2. 1 gram sampel tanah dimasukkan ke dalam cawan porselin, kemudian dikeringkan menggunakan oven. Lalu di oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 3 jam. Setelah 3 jam, kemudian kita ambil cawan porselin beserta sampelnya, kemudian kita masukkan ke dalam desikator. Setelah cawan porselin beserta sampel dimasukkan ke dalam desikator, lalu kemudian kita timbang dan catat masanya sebagai W2. Kemudian langkah selanjutnya adalah preparasi sampel uji dan preparasi spike-nya. Untuk sampel ditimbang sebanyak 2 gram, kemudian ditambahkan HCl 25% sebanyak 10 mili. Sedangkan untuk spike, perlakuannya sama dengan sampel, ditambahkan sebanyak 10 mili HCl 25%. Kemudian untuk spike ditambahkan larutan standar P2O5 1000 ppm sebanyak 0,25 mili. Kemudian sampel dan spike diaduk menggunakan stirrer selama 1 jam. Kemudian dilakukan stirrer selama 1 jam. Untuk spike dan sampel perlakuannya sama. Kemudian dilakukan hal yang sama pada sampel sebanyak 6 kali dan untuk spike sebanyak 3 kali. Kemudian sampel dan spike yang telah di stirrer selama 1 jam kita saring, dan berikut ini hasilnya. Ini untuk sampel, kemudian ini untuk spike. Setelah itu kita pipet sebanyak 2,5 mili sampel dan spike. Kemudian kita larutkan menggunakan asam sitrat 2%.
Kemudian kita homogenkan. Untuk spike dilakukan hal yang sama dengan sampel, diencerkan menggunakan asam sitrat 2%. Setelah preparasi contoh selesai dilakukan, kita memipet sampel sebanyak 5 mili. Kemudian dimasukkan ke labu ukur yang 100 mili. Setelah itu kita menambahkan sebanyak 5 mili larutan amonium molibdat vanadat. Kemudian setelah larutan tersebut ditambahkan, kita langsung menerak dengan aquades hingga tanda batas yang 100 mili. Kemudian larutan digojok hingga homogen. Setelah itu, lakukan hal yang sama terhadap preparasi spike. Untuk prosedur selanjutnya, kita akan membuat larutan standar, deret standar ya. Nah, untuk deret standar yang akan kita buat itu konsentrasinya 10 ppm. Caranya, kita memipet 1 mili larutan dihidrogen fosfat, kemudian dimasukkan ke labu ukur 100 mili. Untuk selanjutnya yaitu prosedur pembuatan larutan standar. Nah, untuk standar yang kita buat yaitu standar 10 ppm. Caranya kita memipet larutan standar P2O5 dengan konsentrasi 1000 ppm sebanyak 1 mili. Kemudian dipindahkan ke dalam labu 100 mili. Itu ditambahkan larutan preaksi amonium molibdat vanadat sebanyak 5 mili ke dalam labu ukur 100 mili. Setelah itu, setelah larutan ditambahkan, kemudian kita tera menggunakan aquades hingga tanda batas. Kemudian larutan diseka, setelah itu digojok hingga homogen. Dilakukan prosedur yang sama, preparasinya sama untuk konsentrasi 0 sampai 50 ppm. Setelah semua preparasi selesai dilakukan, kemudian dilakukan pembacaan terhadap masing-masing sampel dan deret standar setelah spike menggunakan instrumen spektrofotometer UV-Vis. Untuk pengukuran yang pertama yaitu diukur panjang gelombang maksimumnya. Panjang gelombang maksimum diukur dengan cara deret standar yang telah kita buat tadi dimasukkan ke dalam instrumen spektro. Sebelumnya kuvetnya dibersihkan terlebih dahulu, kemudian baru dimasukkan. Selanjutnya kita akan mengukur panjang gelombang maksimum.
mendapatkan panjang lubang maksimum, kita langsung ukur dari deret standar masing-masing yang telah kita buat. Kemudian kita akan membaca data absorbansi dari deret standar, sampel, serta spike yang kita gunakan. Kemudian setelah kita memperoleh data dari sampel dan spike, kita langsung cek data yang kita peroleh, kemudian absorbansi tersebut dimasukkan ke dalam Excel. Sekian praktikum penentuan fosfor dalam sampel tanah menggunakan instrumen spektrofotometri UV-Vis. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.